Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Qalbun Salim bersama saya Iqbal Fatoni yang insya Allah akan menemani pemirsa semuanya kurang lebih 60 menit ke depan. Dan kali ini saya kembali hadir bersama Gus Anas ya. Selamat sore Gus Anas. Selamat sore Gus Iqbal. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya Gus ya. Alhamdulillah. Di acara Qalbun Salim ini tentunya dengan obrolan-obrolan yang menghangatkan suasana hari-hari kita dengan tema sekarang ini melanjutkan tema kita yang sebelumnya Gus, tentang Wali Songo. Jadi betapa pentingnya kita kembali untuk mengulik sejarah, walaupun tidak sampai sempurna, setidaknya kita kembali menengok ke belakang bahwa ada sejarah-sejarah yang penting yang harus kembali kita ingat-ingat supaya dalam kita menjalani kehidupan ini bisa terarah ya, karena tanpa kita mengetahui sejarah hidup kita sulit akan terarah gitu ya. Jadi ibarat kita berjalan itu menjejakkan langkah kita itu dari awal kita menapak itu kita harus tahu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan lebih fokus Gus untuk membahas Wali Songo terkait dengan Maulana Malik Ibrahim. Jadi kemarin kita sudah membahas secara umum dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan secara tematik terkait Wali Songo dengan Gus Anas. Baik, kita sapa dulu Gus Anas pada kesempatan hari ini. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat Gus Iqbal. Kita sapa dulu juga ini yang dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait Wali Songo ini kita lanjutkan lagi Gus ya. Kemarin tentunya kalau membahas Wali Songo tidak ada habisnya ini. Betul Gus Iqbal. Nah, jadi kita buat tematik saja. Kita fokuskan sekarang ini termasuk awal-awal Wali Songo ya Gus ya, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Itu siapa Gus? Maulana Malik Ibrahim. Gus Iqbal, terima kasih, dan juga pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita sangat menarik untuk mengulas kembali peran para Wali Songo, perjuangan beliau. Kalau kita menceritakan Wali Songo khususnya ini adalah khusus kita menceritakan sejarahnya Sunan Giri atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi banyak sejarah itu yang di situ. Maulana Malik Ibrahim itu Sunan Giri atau Sunan Gresik? Sunan Gresik, mohon maaf. Gresik. Tapi tempatnya kan sama-sama di Gresik ya. Gitu ya. Iya, mohon maaf. Itu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi banyak sejarah itu yang menulis bahwasanya beliau itu ada yang bilang atau ditulis asalnya dari Afrika, ada yang ditulis asalnya dari India, ada juga yang ditulis juga dari Campa, ada yang dari Arab. Yang jelas beliau ini adalah keturunan dari Rasulullah, dari Siti Khadijah, dari Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Setelah itu, karena memang kalau melihat dari keturunannya itu memang setelah dari Mesir, itu kakeknya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dakwah di India. Dakwah di India itu beliau mendapatkan putri raja di India sana. Nah, setelah itu beliau mempunyai putra, dan putranya itu dinikahkan dengan
putri Raja Campa. Nah, seperti itu. Jadi dari India kemudian Iya, ke di Campa. Campa, ya? Iya, di Campa, di daerah Kamboja, Ya, Vietnam, itu ya di itu Asia ya, Tenggara di itu. Asia Tenggara. Nah, baru ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah dewasa, baru beliau mengikuti jejak pamannya, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti. Nah, beliau adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti sudah ada di Nusantara sebelum Syekh Maulana Ibrahim. Itu belum Wali Songo, itu masih sedikit di sana di Nusantara pada waktu itu Islam. Tapi sudah ada masyarakat Islam. Ada, sudah ada peradaban. Nah, setelah itu Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti adalah ayah dari Sunan Ampel. Jadi ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu turun di Gresik, karena pada waktu itu adalah Gresik ini peradaban perdagangnya sudah maju, Bos. Pelabuhannya, ya? Iya sudah maju. Majapahit memang di situ. Nah, beliau setelah nyampe Gresik itu tidak langsung dakwah, keliling dulu melihat kulturnya seperti itu, melihat. Oh ya, jadi datang tidak langsung. Nah, Allah Ta'ala. oh bukan. Ya. Beliau keliling dulu melihat. Setelah itu keliling, survei ke pasar, survei. Melihat di situ ada peradaban yang lama, itu adalah Siti Fatimah binti Maimun itu. Ya. Itu kan jaraknya ada 300 tahun itu, Gus. Akhirnya masuk lama ya. Lama. Itu akhirnya beliau itu datang itu melihat banyak ada perbedaan. Ketika masyarakat Hindu dan Buddha ini sudah maju, Muslim pada waktu itu masih terbelakang karena minoritas. Masih diikuti katanya itu oleh minoritas para pedagang-pedagang di pesisir lah. Iya, dan itu kondisinya masih tidak ada perbedaan. Kalau yang Hindu itu sudah maju, Buddhanya sudah maju, karena memang pada waktu itu kan eranya Majapahit ya. Ada ketimpangan. Iya, ada ketimpangan. Melihat kok bisa Muslim ada, termasuk makamnya Siti Fatimah binti Maimun ini juga tidak terawat. Ini kok bisa seperti itu. Nah, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah mulai mensurvei, melihat situasi masyarakat dan kultur. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berawal beliau ini menjadi pedagang. Jadi ini adalah sebuah keluar biasaannya beliau. Beliau ini pangeran di negaranya. Calon raja di Campa itu calon raja, tapi rela dakwah ke Indonesia di Nusantara itu rela berdagang, itu karena beliau berdagang karena melihat pada waktu di Gresik itu banyak pedagang-pedagang, saudagar. Akhirnya beliau membuat sebuah warung ya, warung di situ ya menjual bahan kebutuhan pokok itu dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Oh, berarti ya, salah satu caranya gitu berdagang dengan harga yang murah supaya menarik banyak pembeli ya. Iya. Jadi beliau juga mengajarkan kejujuran. Akhirnya senang, banyak masyarakat yang senang ya, karena jualannya itu murah. Ya, artinya murah, kualitasnya bagus. Ya, mereka yang jual juga ramah gitu. Padahal beliau seorang raja. Berarti orientasinya sebenarnya tidak untung besar ya, tetapi bagaimana bisa mendapat simpati dari masyarakat. Betul. Memang beliau berusaha untuk dekat dengan masyarakat dengan cara berdagang itu bukan memang untuk untung, bukan. Ya. Karena memang datang dari Campa ini pengennya dakwah. Karena memang kita mencari sejarahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim paling sulit, Gus. Ya. Karena memang Wali Songo yang pertama. Ya. Bahkan itu ada beberapa sejarawan itu yang menulis Syekh Maulana Malik Ibrahim itu tidak termasuk dari 9 wali. Apalagi membicarakan masalah nasab ini juga banyak dan kita tidak sedang ribut tentang nasab-nasab itu ya. Ya kita mempercayai saja lah. Kan sekarang juga banyak yang menggugat itu, Gus. Ya kita nggak usah urusan tentang itu. Tetapi bagaimana Maulana Malik Ibrahim ini seorang pioner ya. Betul. Termasuk generasi awal-awal Wali Songo yang membuka keran bagaimana umat Islam di pribumi ini bisa masif menyeluruh gitu. Betul. Kita di sini membahas tentang metode dakwahnya.
Kalau soal nasabnya kita yakini bahwasanya kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan orang berpengaruh, itu akan sulit. Iya, betul. Itu aja. Jadi kalau kita mendebatkan Kalau akan bukan orang keramat itu susah. susah. Satu itu, kalau bukan anak raja, bukan bangsawan itu susah. Karena waktu dulu itu kan ada 4 kasta itu. Iya. Yang tertinggi Brahmana, yang paling nanti ada kasta yang itu memang khusus orang-orang yang orang bawah. Ya, sudra itu. Sudra itu ya. Itu akhirnya ini yang menjadi bahan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu untuk berdakwah. Dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim itu setelah beliau ini sudah sukses dalam berdakwah, akhirnya beliau itu melihat lagi Gus di situ. Kenapa ketika waktu itu orang Hindu, orang Buddha ini mempunyai pendidikannya itu yang sudah maju, sedangkan kasta yang paling bawah itu tidak bisa sekolah, termasuk Islam pada waktu itu masuk kasta paling bawah itu Gus. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu membuat sebuah tempat pendidikan atau pesantren itu. Jadi termasuk apa ya? Awal mula penggagas pesantren di Indonesia ya. Beliau, Maulana Malik. iya Syekh Maulana. Karena memang melihat ketimpangan itu tadi. Iya. Kalau di masyarakat yang non Muslim itu sangat maju karena memang negaranya non Muslim pada waktu itu. Ketika masyarakat Muslim itu memang sangat tertinggal. Akhirnya beliau membuatlah pendidikan dengan memberi pengertian kepada masyarakat bahwasanya kasta itu bagi Allah itu tidak tertulis. Iya. Yang ada itu amal dan ibadahnya. Siapapun dia. Artinya semua manusia itu sama. Iya, sama. Hanya takwanya lah yang itu yang membedakan. Akhirnya orang-orang yang kalangan bawah seneng gitu Gus. Wah, berarti kita ini dibela gitu loh. Kita ini ternyata sama ya. Sama raja sama saja di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Iya, akhirnya pada waktu itu ada kepedean. Akhirnya mau belajar agama Islam. Setelah itu mau belajar dan terus berdakwah beliau itu dengan metode-metode yang pada waktu itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini. Jadi ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sudah dengan perdagangan, dengan pendidikan, nanti itu terus dengan cara-cara lain yang dibutuhkan. Artinya metode-metode yang dilakukan oleh Wali Songo khususnya Maulana Malik Ibrahim ini adalah bagaimana caranya mendapatkan simpatik dulu dari masyarakat. Ya, tidak langsung saya punya konsep agama seperti ini datang langsung berdakwah bahwa kita harus menjalankan syariat Allah itu tidak ya. Ya tidak bisa. Makanya tadi dengan perdagangan, dengan menjual barang-barang yang murah supaya dapat simpati, kemudian mereka mau lebih tahu siapa sih sebenarnya orang ini kok menjual dengan barang yang murah, kemudian orangnya baik, jujur, akhirnya terjadi dialektika ya, pembicaraan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita yang menarik terkait Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dengan cara-cara dakwah beliau yang luar biasa yang semoga bisa mengimplementasi kita bagaimana cara berdakwah di Nusantara ini. Kita akan lanjutkan setelah ini Gus, setelah pariwara yang berikut. Kembali lagi bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Anas di acara Kolbun Salim, masih membahas tentang peran-peran dan metode-metode dakwah dari Wali Songo yang menyebarkan Islam bukan pertama kali sebenarnya, tapi yang menyebarkan Islam bisa diterima oleh pribumi di Nusantara ini yang akhirnya Islam bisa berkembang dan bisa kita rasakan hingga zaman sekarang ini. Baik Gus, kita lanjutkan obrolan kita terkait Maulana Malik Ibrahim. Tadi sudah kita bahas tentang metode-metode beliau, bagaimana merangkul masyarakat Jawa khususnya pribumi untuk bisa menerima Islam, salah satunya dengan perdagangan, kemudian dengan banyak hal. Banyak hal. Kira-kira selain
dengan metode berdagang itu apalagi Gus? Katanya ada dari pengobatan, ada dari kepemerintahan dan lain sebagainya itu gimana? Iya Gus. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu selain pendidikan, selain berdagang, beliau itu pendidikan. Membuat pesantren tadi. Iya, itu membuat metode pendidikan pesantren yang sampai sekarang ini diterapkan. Itu memang awal mula Syekh Maulana Malik Ibrahim itu memang bukan inspirasi sebenarnya, karena memang melihat dakwahnya pada waktu itu kan orang Hindu itu memang ada mukimnya, ada pemukimnya. Oh iya. Ada di apa namanya? Apa istilahnya? Berarti mengadopsi sebenarnya dari mengambil metode juga dari Hindu Buddha yang berada di kuil-kuil atau pura itu ya. Iya, tapi memang ya ada yang ini khusus Syekh Maulana Ibrahim itu karena pada waktu itu melihat ada ketimpangan itu, Bos. Iya. Ada ketimpangan. Kenapa orang non muslim pada waktu itu kok sekolahnya yang bisa belajar kok cuma orang-orang non muslim, orang non muslim, kalangan atas. Kenapa orang muslim dan kalangan bawah itu untuk memasuki pendidikan kok sulit? Akhirnya yang membuat pesantren itu. Termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim pada waktu itu juga beliau di samping sukses menjadi saudagar sebagai pedagang, beliau juga membuka sebuah kedokteran, klinik ya. Sekarang klinik gitu Gus ya. Iya. Klinik dengan metode Jadi ada yang berobat tapi gratis. Itu. Jadi seneng. Dan banyak yang berobat itu ternyata juga banyak yang sembuh. Iya, mujarab gitu lah. Ini memang beliau wali. Akhirnya banyak berbondong-bondong dari masyarakat itu yang datang untuk berobat. Pulang ternyata juga gratis. Nah, ini menjadi simpati juga. Wah, kok bisa ini? Ada seorang pedagang, ada seorang yang pendidik dan juga seorang dokter berarti walaupun nggak ada gelarnya dulu. Seorang dokter membuat klinik tapi gratis. Tabib gitu ya. Iya, tabib. Gratis. Akhirnya masyarakat senang ke situ. Banyak itu yang dulunya itu dianggap wah ini jangan-jangan ini tahayul, jangan-jangan ini apa istilahnya? Perdukunan. Jangan-jangan ini santet. Ya memang banyak pada waktu itu yang mencibir seperti itu. Tapi kenyataannya masyarakat itu senang karena berobat di sana ternyata juga sembuh juga. Ya akhirnya juga Syekh Maulana Malik Ibrahim sedikit demi sedikit itu memberikan ajaran Islam sedikit demi sedikit masukan ke masyarakat itu. Akhirnya tanpa sadar banyak yang menerima. Ya ini banyak yang menerima. Ya itu mungkin dari ketika datang untuk berobat sambil diberikan tausiah gitu ya. Itu. Karena menurut catatan juga salah satu yang membuat susah masuk Islam itu ke masyarakat ya tadi adanya kasta tadi. Nah mungkin setelah berobat kemudian diberikan pengertian bahwa kita semuanya di depan Allah itu sama itu kan. Akhirnya mereka merasa hatinya itu dibesarkan. Wah ternyata saya bisa juga gitu menjadi setara dengan mereka. Iya itu akhirnya senang, akhirnya mendekat dengan beliau. Ini memang penting Gus sebagai kita pemuda atau pendakwah ini ya kita harus jangan hanya memberikan materi saja, tapi tidak memberi contoh. Ini kita kan bisa banyak itu ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya ini kan ketakutan dulu masyarakat yang harusnya yang harus diimplementasikan di zaman sekarang oleh para dai ini. Artinya memang dakwah-dakwah seperti itu adalah dakwah-dakwah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu bisa merangkul dulu mereka. Gitu. Itu memang tidak langsung kebiok uyah gitu. Nggak bisa. Itu juga memang beliau juga menyontoh Rasulullah pada waktu dalam berdakwah. Jadi memang pertama enggak ada istilahnya ini haram. Ya adanya kita apa istilahnya ya? Ya membilangi pelan-pelan bahwasanya ini enggak boleh. Memberitahu pelan-pelan enggak boleh. Memang pendekatan ketika sudah orang itu sudah senang dengan suatu tokoh baru kita bisa memberikan tergantung kebutuhan masyarakatnya itu apa gitu. Iya. Yang Maulana Malik Ibrahim ini kayaknya ini yang dibutuhkan sembako murah. Iya sudah. Malah memberikan berdagang dengan sembako yang murah.
Atau ini banyak yang sakit ini Iya, bisa berperan bisa. menjadi tabib gitu Bisa. ya. Ya kita Luar kalau biasa. menjadi pendakwah harus seperti itu, Gus. Iya. Ketika nanti ini ada orang yang membutuhkan secara finansial, ya kita berusaha. Ya. Ya ini kita keluarkan, jangan ya intinya kita harus menyatu dulu lah kita. Iya. Membaur. Memang bahkan walaupun berdagang tidak jarang Syekh Maulana Malik Ibrahim itu memberikan gratis kepada orang yang tidak mampu. Jadi datang itu memang diberikan Gratis. kalau benar-benar tidak mampu. Akhirnya banyak yang senang kehadirannya beliau. Banyak yang tidak menolak. Ya cuma ada yang tadi itu, wah ini jangan-jangan nanti ini sihir, ini itu. Iya. Tapi kenyataannya sembuh. Iya. Kenyataannya sembuh. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong datang. Kok bisa? Akhirnya beliau berdakwahnya mulai sedikit-sedikit dimasukkan. Mulai sudah mengenalkan Tuhan, mengenalkan Rasulullah, itu sudah mulai kan akhlak-akhlaknya beliau itu sudah mulai dikenalkan. Di samping itu beliau sudah setelah sudah mempunyai umat ini Gus ya, sudah mulai banyak yang berbondong-bondong. Akhirnya beliau juga melihat kondisi di Gresik pada waktu itu kan gersang. Iya. Gersang. Satu gersang, yang kedua memang era Wali Songo ini eranya Majapahit sudah mulai mendekati kemunduran sudah. Jadi kacau. Kacau sudah mulai negara-negara yang di bawah Majapahit ini mulai ingin sudah ingin lepas dari Majapahit. Akhirnya beliau juga melihat masyarakatnya sudah mulai banyak. Ternyata pada waktu itu hasil pertaniannya juga tidak baik. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini melihat ke gunung, akhirnya ini membuat saluran irigasi yang bisa dari gunung ke sawah-sawah masyarakat. Lah ini cerdasnya beliau. Melihat peluang gitu ya. Iya, beliau ini seperti itu. Ya, cerdas gitu melihat peluang. Ya. Jadi melihat cara untuk bagaimana orang ini ketika sudah secara apa istilahnya? Kalau ini ekonominya bagus, nanti dijak ngaji juga enak, dijak dakwah juga enak. Nanti kan nggak kepikiran iya. perut kelaparan. Perut kelaparan. Iya. Jadi memang Syekh Maul itu strategi beliau. Jadi ketika beliau sukses menjadikan sebuah air dari gunung ke tempat sawah-sawahnya masyarakat dan sukses, ternyata panennya juga meningkat. Lah ini juga tambah banyak yang senang pada waktu itu. Simpatik ya. Iya, Ini simpatik. pasti bukan orang sembarangan gitu ya. Iya, pasti itu. Yang kedua memang beliau juga banyak yang tahu. Beliau ini seorang pangeran yang bangsawan. Beliau ini datang ke Gresik hanya ingin berdakwah, ngurusi masyarakat, ingin mengenalkan Islam dengan berbagai cara. Ternyata juga diterima dan ini senang juga masyarakat pada waktu itu. Jadi ketika sawahnya ini yang dulunya 1 tahun ini hanya panen 1 kali, ini bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Iya, karena kecerdasannya beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini untuk metode. Artinya ini apa? Keruntuhan Majapahit ini juga di lain sisi dulu kita bangga dengan kemasyhuran dan termasuk Indonesia bisa seluas ini bisa bersatu termasuk jasanya Majapahit. Betul. Tapi di lain sisi ketika kemunduran Majapahit ini juga menjadi peluang untuk Islam bisa berkembang lebih besar ya Gus. Betul. Memang ini sudah kuasa Allah ya, karena memang dulu itu Islam kan pusatnya di Champa. Di Champa ketika runtuh, ternyata sekarang wilayah Kamboja, wilayah Vietnam, wilayah Myanmar itu kan juga tidak menjadi Muslim sekarang. Makanya tidak mayoritas. Tidak mayoritas dan bukan negara Muslim. Makanya pentingnya kita ini memang membuat sistem di suatu negara memang. Akhirnya ternyata pemerintahannya itu malah ketika Champa mau runtuh itu berganti di Nusantara. Iya, dengan juga keruntuhannya Majapahit ini juga sangat berpengaruh dengan masuknya Islam pada waktu itu. Nah, setelah sudah mulai banyak murid-muridnya yang menjadi Muslim, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim memberanikan diri ke Raja Majapahit pada waktu itu untuk mengajak Raja Majapahit. Tapi ditolak pada waktu itu, ditolak sama Raja Majapahit karena memang Raja Majapahit masih tetap kepingin menganut agama sebelumnya. Tapi melihat akhlaknya beliau itu akhirnya enggak apa-apa wes, kamu tetap dakwah.
tidak mengikuti dakwahnya, tidak lantas menolaknya gitu. Tidak, karena tidak melihat lantas mengusirnya gitu. Iya, karena manfaatnya sangat banyak. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini di masyarakat bawah ini sangat Berarti cerdasnya itu ya, sebelum iya. langsung ke atasan kita membuat sistem di bawah ini kuat dulu ya, membuat branding kita kuat untuk masuk ke kerajaan walaupun mereka tidak ikut dengan apa yang kita tawarkan. Betul. Setidaknya mereka itu tidak mengusir kita. Tidak mengusir. Karena ya itu tadi karena memang melihat membantu ternyata suatu daerah ini sekarang makmur. Dulunya itu memang yang tidak makmur, dengan adanya beliau jadi makmur. Bahkan ada catatan juga waktu itu setelah mengajak dakwah ke Raja Majapahit itu malah diberikan sepetak tanah itu kan. Ya, tapi itu kan ceritanya itu ketika ada keluarga dari kerajaan Karmain itu. Jadi itu kerajaan di bawah kerajaan Malaysia, tapi kekuasaannya itu sampai mendekati di Champa. Jadi memang melihat kemajuannya dakwanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, jadi raja dari Karmain itu membawa permaisurinya datang ke Raja Majapahit pada waktu itu. Dan minta izin gimana caranya raja masuk Muslim, masuk Islam. Jadi Raja Karmain ini adalah pamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi masih ada keturunan. Iya, masih ada keturunan. Iya, berani ke kerajaan Majapahit walaupun sang raja tetap menolak. Iya. Mau masuk Muslim dengan catatan permaisurinya mau menikah dengan raja. Akhirnya permaisuri ini marah. Tidak mau, karena memang kalau ingin masuk Islam ya jangan ada persyaratan ini. Kalau ada persyaratan kan nanti hanya karena ingin menikah terus masuk Muslim. Nah setelah itu beliau karena ditolak terus singgahlah di rumahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim pada waktu itu. Nah ternyata dengan singgahnya seperti itu ternyata ada wabah yang mengakibatkan sang permaisuri ini meninggal. Seperti itu. Akhirnya Raja Majapahit pada waktu itu terus merasa sedih, terus bela sungkawa, datanglah ke makamnya akhirnya dipindah di makam kekerajaan dengan menggantikan wilayah Gresik itu menjadi kekuasaannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, sudah menjadi raja beliau akhirnya. Iya, jadi beliau bukan tiba-tiba dari atas ke bawah, dari bawah itu melihat membangun ekonomi, makanya di batu nisannya beliau ini dekat dengan orang miskin, dekat dengan masyarakat, tapi menjadi panutan raja dan para jenderal pada waktu itu. Jadi gurunya para pangeran-pangeran. Iya, gurunya para pangeran, termasuk bapaknya gurunya para wali songo. Baik Gus, menarik sekali. Akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Kolbun Salim di Nasional Televisi. Kita masih ngobrol Gus tentang Wali Songo ya. Pastinya hal-hal terkait Wali Songo ini sangat menarik, khususnya untuk kita pada zaman sekarang ini, para dai, para pemimpin, para semuanya yang bergerak di bidang kemasyarakatan khususnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita Wali Songo, tentunya Maulana Malik Ibrahim ya. Tadi kita sampai tentang bagaimana seorang Maulana Malik Ibrahim ini menjadi punjernya para masyarakat waktu itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, kesehatan, pendidikan. Sampai pendidikan itu kan luar biasa sekali. Dan tadi sempat disinggung terkait prasasti di batu nisannya. Ingin saya bacakan ini bahwa memang beliau adalah luar biasa ya. Jadi kalau batu nisan, jadi zaman dulu itu kalau ada batu nisan kemudian menjadi prasasti ini berarti bukan orang yang sembarangan. Luar biasa.
Jadi Dan sampai sekarang ada itu Gus, batu nisannya kan masih. Nah itu, Iya, itu masih asli, ya? masih asli. Jadi ditulis di sana itu yang artinya kira-kira seperti ini. Ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat Tuhannya. Guru para pangeran, ya kan? Guru para pangeran, sandaran para sultan dan menteri, serta siraman bagi kaum fakir dan miskin. Betul. Ini semua segmen betul. menjadi apa ya? Semua berpenjuru kepada beliau ini. Yang berbahagia dan syahid cemerlangnya simbol negara dan agama Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada arwah beliau dan semoga arwah beliau diterima di surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Ini berarti merupakan sosok yang luar biasa ya. Nah ini bagaimana guys? Ya memang ini adalah sebuah contoh. Ini adalah sebuah contoh yang kita selaku anak muda, selaku dai harus banyak-banyak menyontoh para pendahulu Gus. Karena beliau ini bukan hanya mahir dalam ilmu agama, tapi beliau betul-betul memahami kebutuhan masyarakat, kebutuhan semua kalangan seperti itu. Karena memang kalau bukan seorang yang berpengaruh, tidak mungkin sebuah batu nisan ditulis sampai sedetail itu. Dan itu tidak ada yang protes Gus. Seorang raja tidak protes, seorang itu memang sangat. Karena setelah diberikan sebuah wilayah di Gresik itu, memang pada waktu itu membuat apa istilahnya, nuansa baru, semangat baru ya, peradaban baru. Karena memang seorang wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sukses menerapkan metode yang diberikan. Akhirnya kan Wali Songo akhirnya juga menyontoh kepada beliau ini. Menjadi role model. Iya, makanya kita untuk mencari sejarahnya juga tidak gampang. Karena beliau itu adalah apa istilahnya? Pemberi apa istilahnya? Letak batu pertama. Betul ya? Itu. Letak batu pertama, metode yang pertama. Ya, karena memang yang sebelumnya belum muslim itu kan tidak mencatat sejarahnya. Yang sebelumnya muslim, menjadi orang yang dicintai. Setelah itu wafat, barulah digantikan oleh Sunan Ampel. Dan itu kan jauh jaraknya. Mungkin Sunan Ampel itu ketika ada di Nusantara itu hanya 2 atau 1 tahun itu. Makanya ketika Agus Suyoto itu tidak memasukkan Syekh Maulana Malik Ibrahim ke 9 wali, itu memang masuk akal. Tapi kalau melihat metodenya, masuk akal juga Syekh Maulana Malik Ibrahim itu 9 wali, karena metodenya sama. Jadi sama-sama masuk akal ketika sejarawan itu yang satu tidak sepakat karena jaraknya antara Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Sunan Ampel, karena kan paling tua ya, seperti itu. Jadi memang apa ya, dari sudut pandang aja kalau kita melihat sudut pandang secara waktu, maka ya bisa saja Maulana Malik Ibrahim itu ya tidak masuk dalam Wali Songo. Tapi secara metode dan hubungan kekeluargaan itu ya masuk saja. Iya, karena memang paman ya, Pak Lek ya. Berat Pak Leknya ya. Iya, memang di sini kan kekeluargaan dari raja-raja itu sudah banyak Gus, termasuk Syekh Maulana Asmorokondi ya, sebelumnya juga ada yang di Mojokerto itu, kakeknya juga sudah di sini. Tapi kan tidak bisa membuat peradaban Islam baru. Lah Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bisa. Awal mula diberikan sebuah negara pada waktu itu untuk dikelolanya dengan sistem Islam. Jadi saya menarik tadi adalah Maulana Malik Ibrahim itu juga membuat pesantren tadi. Itu sama seperti ketika dakwahnya Kanjeng Nabi pertama kali hijrah itu yang dibuat pertama itu adalah masjid. Buat masjid. Jadi kalau Sunan Gresik itu tadi membuat langgar lah ya. Musola ya. Musola pertama di Gresik. Jadi memang kalau waktunya zaman Nabi itu kan membentuk masjid untuk tempat awal bagaimana mengkader para santri-santri gitu. Yang kemudian pada zaman itu menjadi ahlus sufah ya. Ahlus sufah itu sahabat-sahabat Nabi yang ya cuma ada di masjid aja ingin mendengarkan ngaji dari Nabi. Begitu pula dengan Maulana Malik Ibrahim ini tadi kan menjadi gurunya
para wali, para pangeran, pangeran, ya betul para itu. sultan, Para sultan. sampai rakyat jelata yang kemudian memang harusnya apa ya? Tidak salah juga kalau kita memberikan plakat kepada beliau ini peletak pesantren pertama di Jawa gitu Gus ya. Ya kalau secara dakwahnya beliau ini sangat menyontoh Rasulullah. Hanya saja kan metodenya. Iya, metodenya. Karena memang di Nusantara ini satu memang banyak yang tidak beragama. Juga pada waktu itu banyak yang memuja setan juga, memuja roh halus, memuja apa. Dan memang Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak, itu kan kadang ada hanya sejarah itu yang ketemu orang sakti kan seperti itu. Itu memang tidak sepotong itu saja sejarahnya. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dites kesaktiannya, itu ya dengan izin Allah ternyata juga bisa mengatasi. Akhirnya beliau juga akan ikut masuk di Islam. Akhirnya menjadi muridnya. Nah ini memang seperti yang diajarkan Rasulullah. Makanya ketika ada orang yang menentang dengan ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Wali Songo, lah ini dipertanyakan ini. Ini melihat sejarahnya dari mana dulu gitu. Terkadang kita terlalu melihat sesuatu itu kurang menyeluruh. Iya. Jadi sebenarnya caranya beda. Caranya itu sama, hanya bentuknya saja. Agak dirubah sedikit sesuai dengan kondisi, begitu kan? Iya, atau memang hanya mengambil cerita sepotong saja. Memang kan saja. Kalau ini tidak diceritakan, ini nanti tidak paham masyarakat ini. Karena kan taunya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini seorang wali yang sakti mandraguna. Iya, gitu kan. Ini memang sakti dalam semua bidang. Ekonominya juga ternyata beliau juga sakti, sukses banyak. Terus dari pengobatannya juga sakti, mungkin kan seperti itu. Artinya bukan hanya yang di luar nalar saja kan, begitu kan? Iya. Selama ini cuma bisa terbang, kan ada seperti itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya itu ya akan mudah saja mengatakan itu takhayul, itu khurafat. Karena yang diceritakan hanya sekedar bisa terbang, punya kesaktian, gitu kan? Berjalan di air, Jadi metode-metode yang sangat masuk akal, sangat metodologi sekali gitu ya. Itu harus kita sampaikan. Harus disampaikan. Memang bahwasanya kompleks kemampuan seorang wali itu ya betul. Seperti itu tadi. Ya memang beliau ini kalau kita logikakan, beliau ini kalau hanya kepinginnya menjadi raja, enggak usah ke Pulau Jawa Pak. Iya. Cukup di Campa jadi raja. Di Campa gitu ya. Sudah jadi orang terhormat, tinggal duduk di singgahsana. Ya minimal menteri lah. Iya, itulah beliau. Tapi karena memang beliau ini membawa misi dakwah. Karena memang Rasulullah itu juga berdakwah juga berhijrah. Jadi beliau tidak apa-apa wis di Nusantara, menjadi orang Nusantara. Beliau juga meninggalnya juga di Gresik yang sampai sekarang ini diziarahi, apalagi ini kan musim libur ini Gus. Ya. Ini pasti di sana betul. Padat sekali ini. Padat sekali. Sampai sekarang ini jenengan kalau ke sana, kita nggak usah ngitung berapa amal jariah orang masukkan ke kan banyak itu Gus ya. Kalau sekarang ini beliau sudah tidak ada. Tapi di sana itu perekonomiannya luar biasa. Pedagang-pedagang itu berapa kilo sudah satu itu. Yang kedua, banyak orang yang tidak mampu pengemis itu kan banyak itu di sana. Itu juga berkah juga. Yang ketiga juga nanti itu perusahaan-perusahaan ini juga perusahaan bis kan seperti itu di sana. Itu sudah roda perekonomian berjalan luar biasa. Ini ya. Iya. Ini adalah beliau seorang Syekh Maulana Malik. Padahal beliau itu secara jasad sudah meninggal ya. Ya kalau kira-kira 1400 ya. Berapa? Ya 1400. Iya, lebih kan seperti itu. Itu beliau sudah 1400 sudah sampai tidak ada. Sekarang masih bermanfaat untuk banyak orang ya. Bermanfaat. Kita saja yang hidup seperti ini belum tentu bisa memutar roda ekonomi sebegitu besarnya. Gitu. Ini suatu pelajaran bagi kita. Jadi jangan melihat sosok Wali Songo itu dari satu sisi saja. Betul. Coba kita lihat beliau kok sebisa luar biasanya seperti itu. Berarti ini tidak mungkin ini dijalankan dengan biasa-biasa saja. Itu bukti keramatnya itu yang jelas sekarang kita rasakan. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba mengkritik, wah ini tidak benar ini nggak ada sejarahnya. Ya kalau kita ngomong seperti itu, sejauh mana kemampuan kita? Bisa enggak ketika kita hidup ini dikenal berapa orang? Radius berapa orang?
Ini kita hidup dulu Gus, belum mati. Kalau mati bisa nggak kita dikenang berapa orang, jadi berapa orang kan seperti itu. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah nasional dunia akhirat itu dikenang. Gitu Gus. Ya, kita tidak bisa membantah dengan sejarahnya itu. Makanya. Ya, dan memang ketika ada orang yang tidak percaya, ya memang harus kita pelajari sampai beliau percaya karena memang sejarahnya ada. Tentu di Indonesia sekarang ini adalah menjadi salah satu kiblat ya. Bagaimana Islam itu sangat moderat, sangat ramah. Ya. Ini semua dunia itu khususnya dengan NU itu Gus, takjub kok bisa ya? Padahal di Indonesia itu banyak suku, budaya dan banyak pulau, tapi ya relatif lebih adem ayem daripada di negara-negara lain yang banyak bentrok. Ini tentunya kalau tidak karena salah satu cara bagaimana Islam masuk ke Indonesia kemudian diadopsi oleh para guru-gurunya, tentunya tidak akan seperti ini. Tidak akan, karena memang NU ini memang sangat percaya leluhur kita ini memang dari Wali Songo. Kalau Islamnya memang dari Rasulullah, tapi ketika ke sini itu sudah dipercayai dengan contoh-contoh akhlaknya, dengan metodenya. Makanya kan NU ini kan santai, Gus. Santai. Tapi kalau sudah ngomong, oh iya, kita santai. Tapi kalau sudah ngomong syariat, ya sudah. Kita ini sudah diajarkan tidak gentar seperti itu. Karena memang, tapi kalau kita diajarkan sebagai santri, berarti kan mendahulukan yang tua dulu. Si santri kita ini ya seperti itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi. Makanya ada jargonnya NU itu adalah al-muhafadzatu alal qadim sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap akan menjaga tinggalan-tinggalan leluhur kita yang baik. Dan akan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi artinya sangat dinamis sekali. Betul. Ya di Nahdlatul Ulama kita dalam beragama karena mengadopsi dari Wali Songo. Baik Gus, kita akan lanjutkan di sesi terakhir kita nanti pembicaraan kita setelah yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Kolbun Salim, masih dengan Gus Anas. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir ini Gus, terkait Maulana Malik Ibrahim. Dari banyak hal tadi yang sudah kita jelaskan, kita obrolkan panjang lebar tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari beliau ini Gus? Betul. Jadi kita selaku anak muda ini Gus ya, yang memang yang apa istilahnya, perjuangannya di Nahdlatul Ulama, perjuangannya di masyarakat, ini memang kita harus sadar betul pentingnya kita mengenalkan atau dakwah ini harus sadar betul. Jangan ada kasta lah bagi kita. Jadi ketika kita ini Gus atau siapa, terus Gus tidak mau kumpul dengan teman-teman, jangan. Kita harus membaur ke semuanya dengan bahasa-bahasa beliau, dengan bahasa-bahasa semuanya, dengan cara kita ini berdakwah tapi tanpa harus menyalah-nyalahkan. Nanti kan tetap kalau ketika mereka ini sudah mau dengan kita, barulah syariat kita kenalkan. Kan seperti itu ini. Dan juga jangan, istilahnya kita ini kan banyak juga pejuang-pejuang yang di Ansor, di Rijal Ansor, yang di bidang perdagangan. Nah, ya harapannya ketika beliau berdagang, kita berusaha mencari keuntungan yang banyak, halal barokah, ya banyak. Setelah itu ya ayo kita berjuang. Kita perjuangkan sudah, jangan Nah ini memang sudah diajarkan seperti itu. Jangan menjadi orang yang pelit, ini sudah diajarkan. Memang kalau ini kita hanya satu sisi, kepinginnya omongan kita didengarkan orang, tapi kitanya sendiri aja ini belum selesai. Ini juga repot. Ketika kita tidak mampu untuk membantu dengan finansial, yang minimal tenaga. Kalau memang sudah dua-duanya tenaga tidak bisa, bisanya ilmu ya tidak apa-apa. Kita tetap berjuang di Ansor, di Jalur Ansor, di NU ini ya kita berjuang sesuai kemampuan. Dan ini diajarkan seperti itu.
berjuang sesuai kemampuan. Kemampuannya, jangan diada-adakan atau yang ada tidak diadakan. Nah ini maksudnya jangan seperti itu. Nah ini sudah diajarkan karena seorang Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau ini kalau tidak orang luar biasa, perjuangannya tidak benar-benar luar biasa, tidak akan dikenal sampai sekarang. 1400 tahun ini waktu yang sangat luar biasa lamanya. Ini kan sudah berapa kakek ini ya, kakek kan sudah berapa ini sudah. Itu tidak akan yang menjaga, tidak ada yang menjaga makamnya beliau kalau itu bukan seorang wali yang sangat luar biasa. Saya jadi ingat cerita Nabi itu ketika mau berjihad itu, Gus. Waktu perang Tabuk itu melawan Romawi ya, tidak salah. Itu Nabi itu ketika mengumumkan siapa yang ingin ikut berjihad atau yang ingin bersedekah, yang tidak bisa ikut perang, itu banyak sahabat berlomba-lomba ingin menyedekahkan hartanya. Dari sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu ngasihnya itu nggak tanggung-tanggung. Puluhan unta, ratusan dirham dan lain sebagainya. Pokoknya setengah, ada yang Sayyidina Umar setengah hartanya diberikan. Sayyidina Abu Bakar semua hartanya diberikan. Tetapi ada salah satu sahabat yang sangat miskin. Dia itu hanya memberikan 2 sok beras atau katakan 2 kilo sajalah. Ya di perang yang besar, kemudian dia itu hanya menyumbang 2 kilo. Hanya sesuatu yang kecil. Nah, di situ menurut para ulama bukan seberapa kecil yang dia berikan, tetapi mental dia untuk siap berjihad memberikan sesuatu yang kecil sesuai kemampuannya, itulah yang dinilai. Sehingga walaupun hanya 2 kilo, tetapi itu sangat bermanfaat. 2 kilo itu aja. 2 kilo artinya dia itu mentalnya sudah mental memberi, mental berjihad. Nah, mental itulah yang sudah dipunyai oleh para mujahid-mujahid, pejuang-pejuang kita, termasuk para wali songo ini kan pejuang ini, kan mujahid. Jadi berjihad kan bukan hanya perang gitu kan. Bukan. Nah, jihad dengan harta, dengan ilmunya tadi. Ya makanya ketika ada kader-kader kita, karena saya di Ansor berani saja saya ngomong, ketika ingin di Ansor, ingin dapat ini, dapat itu, tidak akan ada nilai perjuangannya. Kualat malah ada. Artinya mental apa namanya, meminta itu jangan sampai lah, jangan sampai. Kita tomak aja kan belum dikasih, jangan. Jangan. Ya manusiawi lah berharap sedikit-sedikit, tapi jangan sampai itu dipraktekkan betul. Ketika kita dakwah, wah ini kok oleh berkatnya itu akeh, misalnya, tidak usah pilih-pilih. Kalau kita sudah ngomong dakwah, walaupun kita ini lokasinya di tengah-tengah ya, jangan dipilih ketika nanti di Wongsorejo ya tetap sana. Walaupun di sana kecil atau besar datang, Gus. Karena memang ya kalau memang besar berarti memang ya orangnya aja, tapi secara nilai ibadahnya dan ganjarannya itu sama kan. Apalagi yang jauh kan tambah berlipat. Ya itu memang ya sudah kita berjuang karena sudah dicontohkan oleh para wali, para guru-guru kita. Jangan membuat metode yang sekiranya tidak masuk akal dan kita mengada-ngada, kan itu juga kurang baik. Saya dulu menarik perkataan jenengan ketika yang penting kita berdakwah itu memasukkan semua unsur saja lah. Kita masukkan dalam kandang dulu. Nanti di kandang bagaimana kan tergantung kita. Ya kita ini macan lah. Macan sudah yang paling bahaya lah. Macan itu ketika di luar ya siapapun akan dimangsa. Tapi ketika dia mau masuk di kandang sudah. Macan ini dikasih makan apa enggak kan? Apa kata yang punya kandang? Macan ini mau disembelih misalkan, macan ini mau dimandikan, ya apa kata yang punya kandang? Kalau di luar kandang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa dimangsa juga. Kan? Makanya itu. Seperti burung itu ketika sudah ada di kandang itu apa kata yang punya kandang? Ini burung dikasih makan apa tidak? Nah dirawat dengan baik apa tidak? Kalau macan ini dirawat dengan baik, dengan kasih sayang. Ini insya Allah walaupun macan yang itu makannya makan orang itu tidak akan makan itu Gus. Sama saja dengan masyarakat umum. Ya apa-apa, memang itu kan apa istilahnya? Ya memang tahunya seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita tidak pernah diberi pendakwah, tidak pernah kita kasih tahu, tidak pernah pengertian. Setelah dia salah kita ikut menyalahkan. Nah ini salah kita. Makanya di NU ini banyak sekali kiai-kiai yang
katakan nyeleneh, kadang-kadang dakwahnya itu ada yang di tempat hiburan malam, ada yang di tempat-tempat nongkrong gitu kan. Artinya tadi yang penting kita masuk dulu lah bareng-bareng kita dalam satu kandang. Ya, terkait menatanya di mana, yang penting masuk kandang dulu. Ya, gitu. Ibadah yang paling besar nilai pahalanya itu ibadah yang paling sulit kita lakukan. Termasuk ketika malas-malasnya sholat, kita sholat itu juga akan menjadi pahala yang sangat besar. Sama halnya ketika kita berani masuk ke hiburan malam. Jadi kalau berani terus bisa, Gus, ya ini akan mempunyai nilai ibadah yang luar biasa. Tapi yang ditakutkan kita masuk, kita yang ikut mereka. Nah ini yang ini ngerepotin pusat ini. Sesuai dalam satu kaidah itu al ajru bi qadri ta'ab. Jadi ganjaran itu sesuai dengan kadar capeknya dia. Ya, betul. Gitu. Semakin sulit, semakin capek itu kadang ya itu ganjaran kita gitu ya. Ketika kita sholat subuh, kalau situasi tidak dingin itu memang diganjar sesuai sholat. Aman-aman aja ya. Iya, ketika pas sholat subuh, pas dingin-dinginnya, pas seperti apa, itu kan akan mendambahkan nilai. Betul. Nah, makanya kita jangan hanya melihat orang wali songo itu, ini wali, sakti mandraguna. Kita harus sadar, kok bisa beliau seperti itu. Gitu aja. Tidak akan mungkin. Ya ini harus saya ulang-ulang terus, Gus, karena memang betul. kita ini sebagai pemuda itu harus melihat sejarah, harus melihat contoh-contoh yang baik ini yang harus bisa kita terapkan. Masalahnya sekarang kadang gini, Gus, dikit-dikit orang agak aneh sedikit disebut wali ini. Kita kadang tidak tahu sebenarnya ada sesuatu yang lain yang dilakukan gitu secara nalar gitu loh. Ya, wali itu kan dekat dengan Allah, bermanfaat bagi manusia. Betul. Ya itu memang. Ya jenengan kalau hanya melihat sisi orang hanya dalam kemampuan spiritualnya, gaib itu kan bukan hanya malaikat. Iya kan? Ya termasuk setan, termasuk seperti itu. Betul. Iya. Makanya kita ini jangan gampang tertipu dengan hal gitu. Tertipu gitu. Terus, karena memang ya bagaimanapun kita ini harus ada gurunya. Seorang NU ya harus ansor manut pada NU-nya. Guru itu kata kuncinya. NU nanti harus manut pada kiainya. Kan seperti itu. Jadi penting bagi kita. Ya alhamdulillah kita sekarang masih diberi kesehatan, bisa berjuang. Jadi yang sehat secara ekonomi, sehat secara badan, ini masih diberi kesempatan. Yang belum, ya ayo gabung, seperti itu aja. Yang punya ilmu, ya ayo kita dakwah dengan ilmu. Jadi berjuang atau berjihad lah dengan segala apa yang kita ada. Jadi besok ini saya akan bahas jihad soalnya. Jadi jihad itu tidak hanya sekedar kita akan perang di medan perang tempur kan, tidak. Jadi jihad dengan harta. Ya namanya kan kita apa istilahnya, memperjuangkan agama. Iya, betul. Allah. Ya karena kan tanda kutip kan banyak metode sebenarnya. Cuma memang pada waktu itu metodenya harus perang, yaitu dilakukan. Makanya kita penting bagi kita mentalnya mental jihad, Gus. Tapi situasinya kita harus menyesuaikan. Kalau jihadnya ini kita dengan teman-teman yang ada di mana ya, kalau ngomong jalanan apa keenaknya apa istilahnya, teman-teman lah yang nggak tahu, itu kita harus siap, itu jihad juga untuk mengenalkan. Kan seperti itu betul, Gus? Iya betul, artinya ya menarik saya tadi itu, yang penting kita ajak adalah semuanya. Jadi bagaimana Wali Songo itu, yang penting kita mendapatkan simpati dari masyarakat dulu, mau kita ajak bareng-bareng bersama, rukun, tentram, barulah di situ kita masukkan dakwah-dakwah nafas-nafas islami secara syariat, mana halal, mana haram. Jadi kalau secara fikih itu ada fikih dakwah. Jadi fikih dakwah itu harus bagaimana caranya kita, orang itu mau menjalankan syariat. Lah caranya gimana? Ya harus pelan-pelan. Tidak langsung tiba-tiba orang yang lagi tidak tahu apa-apa langsung dikatakan ini haram, ini tidak, ini bukan malah dia itu ikut, bisa saja malah lari kan begitu. Dan malah marah juga. Malah marah juga gitu kan. Ini sudah sampai sekarang para kiai-kiai di pondok pesantren, Gus, jenengan bisa survei se-Indonesia. Tidak ada kiai menolak santri, itu tidak ada. Satu dengan berbagai metode, dengan berbagai background. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang pasti disitu dibina, terus dibina. Malah yang nggak kuat ini kan para pengurusnya, para yang ini gimana kiai ini, waris bablek ini kok terusnya. Tapi kiai tidak pernah ngomong santri ini
daplek tidak pernah. Baru ketika memang benar-benar ini sudah syariatnya ditentang, baru nanti ini akan keluar kata-kata. Tapi selama itu tidak ada kiai. Nah ini kan berarti kan sudah apa yang tidak dicontoh dari Rasulullah kan sudah. Iya, betul. Iya Gus, terima kasih Gus. Ini pembicaraan kita sangat menarik dan tidak selesai, hanya 4 sesi. Mungkin kita akan bertemu di sesi selanjutnya dengan ngobrol membahas wali-wali yang lain. Ini yang menarik. Jadi setiap wali itu punya karakter yang berbeda pemirsa. Jadi tadi Maulana Malik Ibrahim dengan metodenya seperti itu. Nanti Sunan Ampel punya ciri khasnya masing-masing, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Itu nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan di waktu yang lain Gus. Terakhir Gus mungkin closing statement sebelum kita akhiri. Memang setelah semua pembahasan tadi sebenarnya sudah ada banyak hikmah yang harus kita pelajari. Tapi pada intinya memang kita ini harus pintar-pintar mengajak. Jadi kita ini pendakwah ini kaumnya tidak satu karakter, berkarakter-karakter dengan berbagai background. Jadi pendakwah ini jangan hanya kepingin kita didengarkan saja. Nah, ini. Kalau kita hanya ingin didengarkan, ya mungkin didengarkan. Kadang itu penyakitnya hanya ingin popularitas. Tapi tidak masuk di hati. Kaumnya ini apa ini? Didengarkan hanya enak ngajinya atau apa. Tapi memang kita harus benar-benar meresapi dan benar-benar melihat kaum ini ternyata kebutuhannya apa. Ya kita akan berusaha itu kan semampunya kita. Gimana caranya kita ini mendekat dan diterima. Jangan lupa memberikan contoh akhlak. Nah itu yang penting. Jangan lupa contoh akhlaknya, syariatnya itu nanti kita harus. Yang berat di situ. Kadang ngomong saja enak ini, tapi kita ini harus memberi contoh. Karena Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik gitu. Ini harus kita, dan juga ya enggak usah pilih-pilih kaum, enggak usah. Ya pokoknya itu tadilah yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Ini khusus pemuda dan semuanya. Apalagi Rijal Ansor kok. Misalkan gini ya jangan enggak perlu lah itu. Itu harus kita perang, itu jihad kita itu. Kalau ada Rijal jihad pengurus. Jihad pengurus ini. Kalau ada Rijal Ansor yang merasa paling Rijal Ansor lah misalkan. Ya kita selesaikan. Baik Gus, menarik sekali. Terima kasih, waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga Gus Anas diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa yang ada di rumah, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya kita saling mendoakan untuk kebaikan. Terima kasih. Dari saya Iqbal Fatoni dan juga Gus Anas pamit undur diri. Ada salah kata kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.